Halo guys, ketemu lagi dengan Kak Dedi di channel Papan Tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat dan bahagia selamanya. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang paragraf. Nah, apa sih paragraf itu? Dan apa saja yang ada di dalam paragraf? Apa saja jenis paragraf? Itu semua akan dibahas di video kali ini guys. Simak sampai selesai. Paragraf disebut juga dengan alinea, yaitu kumpulan kalimat yang memiliki satu ide pokok dan beberapa penjelasnya. Dalam sebuah paragraf, ada dua jenis kalimat guys. Ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pernyataan yang bersifat umum atau general guys. Nah, karena kalimat utama masih bersifat umum, perlu diuraikan lagi, perlu dijelaskan, perlu didukung guys. Perlu dirincikan lagi. Nah, kalimat-kalimat yang mendukung atau menjelaskan kalimat utama disebut sebagai kalimat penjelas atau dengan nama lain kalimat pendukung. Kalimat penjelas ini sifatnya khusus. Dalam sebuah paragraf, ada yang dinamakan dengan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran pokok. Gagasan utama, ide utama, pikiran utama. Sebenarnya semua kata itu artinya sama saja guys. Inti dari sebuah paragraf. Nah, ide pokok adanya di bagian kalimat utama guys. Nah, gimana cara mencari ide pokok? Hingga ringkas saja kalimat utamanya, ambil bagian pentingnya. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf dibagi menjadi beberapa jenis guys. Ada paragraf deduktif, induktif, paragraf campuran, ineratif, dan terakhir ada paragraf yang ide pokoknya itu menyebar atau dikenal dengan istilah paragraf deskriptif dan naratif. Apa perbedaan dari jenis-jenis paragraf ini? Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya ada di bagian awal paragraf guys. Ingat deduktif, ingat depan. Artinya terletak di depan paragraf atau di bagian awal paragraf. Paragraf reduktif karena letak gagasan utamanya ada di awal paragraf, dikenal juga sebagai paragraf dengan pola pengembangan umum khusus. Kenapa Kak umum khusus? Karena diawali dengan kalimat utama diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama sifatnya umum, general, sementara kalimat penjelas sifatnya khusus. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang ide pokoknya terletak di bagian akhir paragraf. Ingat induktif, ingat kata N guys. N akhir. Induktif letak gagasan utamanya atau ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, karena induktif ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan kalimat utama, maka disebut juga sebagai paragraf dengan pola pengembangan khusus umum. Berikutnya, paragraf campuran disebut juga sebagai paragraf deduktif-induktif. Karena paragraf campuran ini adalah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Sehingga letak ide pokok di paragraf campuran adalah di awal dan di akhir paragraf. Karena diawali dengan kalimat utama, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat utama, maka paragraf campuran dikenal juga sebagai paragraf dengan pola pengembangan umum, khusus, umum. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, Kak, kalau kalimat utamanya terletak di bagian awal dan akhir paragraf, berarti ide pokoknya ada dua, Kak. Ada dua ide pokok yang berbeda. Oh, tidak. Karena ide pokok yang ada di kalimat pertama di bagian awal paragraf dan ide pokok yang ada di akhir paragraf sama saja, guys. Ide pokok yang ada di bagian akhir paragraf
Itu merupakan penegasan atau simpulan, guys. Berikutnya, paragraf ineratif. Ineratif adalah paragraf yang letak ide pokoknya ada di tengah paragraf, guys. Paragraf ineratif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian kalimat utama, di mana di kalimat utama ini terdapat ide utama. Kemudian diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Terakhir, paragraf deskriptif dan naratif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang isinya berupa penggambaran suatu objek, guys. Sedangkan paragraf naratif, paragraf yang isinya berupa cerita, jadi ada tokoh, ada alurnya. Nah, di kedua jenis paragraf ini, ide pokoknya itu menyebar, guys. Sebenarnya tidak ada kalimat utama di paragraf ini. Semuanya adalah kalimat penjelas. Nah, lantas bagaimana caranya menentukan ide pokok di kedua jenis paragraf ini? Caranya dengan menyimpulkan dari semua kalimat penjelasnya. Agar bisa memahami lebih jelas perbedaan dari semua jenis paragraf ini, KDD akan berikan contoh paragraf dari masing-masing paragraf ini, guys. Contoh paragraf deduktif. Ingat, paragraf deduktif adalah paragraf yang letak ide pokoknya terdapat di awal paragraf. Kita analisis bersama, guys. Apakah benar paragraf ini termasuk deduktif? Kita baca bareng dulu ya. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku bersama kakak dan adik-adikku merasa tentram berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar di rumahku. Tempatnya memang nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah. Oke, guys. Coba perhatikan di bagian awal paragraf, rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Nah, kalimat ini masih bersifat umum atau general, guys. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Menyenangkannya seperti apa? Atau mengapa rumahnya menyenangkan? Oke. Kalimat pertama adalah kalimat utama karena mengandung pernyataan umum, guys. Mengapa rumah tempat tinggalku menyenangkan? Nah, ini perlu diuraikan lagi, guys. Coba perhatikan kalimat kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua kalimatnya mendukung atau menjelaskan atau menguraikan kalimat ini, guys. Mengapa menyenangkan? Pertama, aku, kakak, dan adikku merasa tentram berada di rumah. Nah, tentram, kenapa merasa tentram? Karena rumahnya menyenangkan. Oke, di kalimat berikutnya, tidak hanya aku, kakak, dan adikku, ternyata orang lain pun di sini teman-temanku merasa betah bila berada di rumahku. Kenapa? Karena menyenangkan. Kalimat terakhir, tempatnya nyaman, rumahnya nyaman. Jauh dari kebisingan suara mobil dan tetangganya ramah. Nah, tempatnya nyaman dan lingkungan sekitarnya pun mendukung, guys. Tetangganya ramah. Itu bukti bahwa tempat tinggalku sangat menyenangkan. Merasa tentram, teman-teman merasa betah, tempatnya nyaman, lingkungannya mendukung. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan adalah kalimat utamanya, guys. Kalimat kedua dan seterusnya sampai akhir adalah kalimat penjelas. Nah, lantas ide pokoknya apakah di paragraf ini? Kita tinggal ringkas aja kalimat utamanya, guys. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, kita ringkas menjadi rumahku sangat menyenangkan. Nah, itu ide pokoknya. Rumahku sangat menyenangkan. Contoh paragraf induktif. Paragraf yang letak ide pokoknya ada di bagian akhir paragraf. Kita baca bareng dulu, guys. Guru menguasai materi dengan baik. Siswa terkelola dalam suasana pembelajaran yang kondusif. Proses pembelajarannya aktif dan partisipatif. Evaluasi dilaksanakan sebagai
pengukuran tingkat penyerapan siswa. Hal-hal di atas merupakan indikasi menuju keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, guys, paragraf ini letak kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pernyataan umum, di dalamnya ada ide pokok. Nah, coba kalau diringkas kalimat ini sehingga menjadi ide pokok, kira-kira ide pokoknya apa? Hal-hal di atas merupakan indikasi menuju keberhasilan pembelajaran di kelas. Intinya, kalimat ini membahas tentang indikasi keberhasilan pembelajaran di kelas. Ide pokoknya adalah indikasi keberhasilan pembelajaran di kelas. Nah, apa saja indikasinya? Indikasinya dijelaskan mulai dari kalimat pertama sampai sebelum kalimat terakhir ini, guys. Indikasinya adalah guru menguasai materi dengan baik, kemudian siswa terkelola dalam pembelajaran yang kondusif, siswanya itu belajarnya kondusif, guys. Kemudian proses pembelajarannya pun aktif dan partisipatif, artinya tidak hanya guru yang aktif di kelas, guys, tapi siswa pun aktif. Kemudian penilaian atau evaluasi dilaksanakan sebagai pengukuran penyerapan siswa. Nah, dievaluasi nih siswa ini apakah sudah benar-benar menyerap materi ataukah belum. Itu adalah indikasi keberhasilan pembelajaran di kelas. Jadi paragraf ini bagian umumnya ada di akhir paragraf. Itulah yang dinamakan dengan paragraf induktif. Contoh paragraf campuran. Paragraf campuran disebut juga sebagai paragraf deduktif induktif karena ide pokoknya terletak di bagian awal dan akhir paragraf. Oke guys, kita baca dulu bareng ya paragrafnya. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Tumbuhan di dalam hutan semacam ini didominasi oleh hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di perairan payau, yaitu campuran air asin dan air tawar. Akibatnya, hutan mangrove sangat dipengaruhi pasang surut laut. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Oke, guys. Karena campuran ini, ide pokoknya ada di awal dan akhir paragraf, berarti kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Kita lihat bareng, guys. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Lihat juga bagian akhirnya. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Coba perhatikan guys, kalimat di awal paragraf dan kalimat di akhir paragraf. Hutan mangrove memiliki karakteristik tertentu. Itulah beberapa ciri yang dimiliki hutan mangrove. Pernyataan atau isi dari kalimat awal dan kalimat akhir sebenarnya sama aja guys. Isi dari kalimat awal dan kalimat akhir paragraf ini sebenarnya sama saja tentang karakteristik atau ciri hutan mangrove. Nah, apa ciri atau karakteristik hutan mangrove itu? Dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas mulai dari kalimat kedua dan sebelum kalimat terakhir. Ciri atau karakteristik hutan mangrove diantaranya didominasi oleh hutan bakau. Jadi banyak hutan bakau di hutan mangrove ini guys. Kemudian hutan mangrove dipengaruhi pasang surut air laut. Oke, itu ciri atau karakteristik dari hutan mangrove. Jadi ide pokoknya ada di bagian awal dan akhir paragraf, yaitu tentang ciri atau karakteristik hutan mangrove. Contoh paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak ide pokoknya ada di tengah paragraf. Artinya paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas, kemudian kalimat utama yang terdapat ide pokok di dalamnya, dan diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Oke, kita baca bareng terlebih dahulu guys. Udara di tempat ini sangatlah segar. Pemandangan hijau terhampar luas. Kebun teh kemuning memang sangat menarik hati.
Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Banyak juga objek wisata di sekitar tempat itu. Oke, kita cari dulu kalimat utamanya, guys. Kalimat yang mengandung pernyataan umum. Kira-kira kalimat yang mana nih, guys? Oke, kalimat utamanya terletak di kalimat ketiga, guys. Kebun teh kemuning memang sangat menarik hati. Nah, ini adalah kalimat utama di paragraf ini, guys. Kalimat yang mengandung pernyataan umum. Nah, di dalamnya ada ide pokok. Ide pokoknya apa, Kak? Kita ringkas saja kalimat ini, ambil poin pentingnya. Intinya tentang kebun teh kemuning menarik hati. Berarti selain kalimat ini, kalimat yang lainnya menjelaskan tentang kebun teh kemuning yang menarik hati, guys. Nah, menarik hatinya itu kenapa ya? Oke, coba lihat di kalimat awal, guys. Kebun teh kemuning menarik hati karena pertama, udaranya sangat segar. Kemudian dijelaskan lagi, pemandangan hijau terhampar luas. Jadi selain udaranya segar, pemandangan hijaunya juga terhampar luas, guys. Nah, terakhir, di bagian akhir paragraf, guys, dijelaskan lagi mengenai kebun teh kemuning yang menarik hati. Mengapa? Di sana pas atau cocok ya untuk dijadikan latar berfoto katanya. Berarti pemandangannya bagus, guys. Kemudian objek wisata di sekitar kebun teh kemuning juga jumlahnya cukup banyak, guys. Nah, itu contoh dari ineratif. Paragraf yang letak ide pokoknya terdapat di tengah paragraf. Terakhir, contoh paragraf yang ide pokoknya menyebar. Nah, ini dibagi menjadi dua, guys. Ada deskriptif berupa penggambaran dan naratif berupa cerita. Oke, Kak Dedi bahas dulu contoh paragraf deskriptif. Matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Coba guys, kalian bisa menemukan kalimat utamanya nggak di sini? Pasti nggak bisa ya. Karena semua kalimat di paragraf ini adalah kalimat penjelas, guys. Tidak ada kalimat yang spesifik, di dalamnya terdapat pernyataan umum. Jadi bagaimana caranya menentukan ide pokok di paragraf ini? Caranya adalah dengan menyimpulkan dari seluruh kalimat di paragraf ini, guys. Nah, kalau kita lihat dari kalimat pertama, matahari belum tinggi benar, berarti kondisi yang digambarkan di paragraf ini adalah pagi hari, guys. Kondisi pagi harinya seperti apa? Coba perhatikan lagi di kalimat yang lainnya. Embun tampak berkilauan. Warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Embun berkilauan, bunga terlihat indah karena diterpa sinar matahari. Kemudian kupu-kupu berbagai warna juga berterbangan dari bunga yang satu ke bunga yang lainnya. Dan angin terasa menyejukkan hati. Kalau kita simpulkan, penggambaran pagi harinya adalah pagi hari yang indah, guys. Oke, jadi kita simpulkan, ide pokok paragraf deskriptif ini tentang pagi hari yang indah. Contoh paragraf naratif. Paragraf naratif sama halnya dengan paragraf deskriptif, tidak memiliki kalimat utama. Jadi ide pokoknya menyebar. Oke, kita baca dulu contoh paragrafnya, guys. Tio dipersilakan masuk oleh Paman Har. Sampai ruang tamu, anak-anak Paman Har menyambutnya. Semua tampak ceria. Tio tampak senang karena ia bertemu dengan teman yang sebaya dengannya, yaitu Risti dan Robi. Risti dan Robi langsung mengajak Tio bermain di luar rumah. Oh ya guys, naratif ini termasuk jenis paragraf yang isinya berupa cerita. Jadi ada tokoh, ada alurnya guys.
Nah, kalau dilihat dari semua kalimat ini kan semuanya adalah kalimat penjelas ya, tidak ada kalimat utamanya. Oke, untuk menentukan ide pokoknya, kita harus menyimpulkan dari semua kalimat penjelasnya, guys. Kalau dilihat eh, dari paragraf ini, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf ini menceritakan tentang kunjungan Tio ke rumah Paman Har. Oke, ide pokok paragraf ini adalah kunjungan Tio ke rumah Paman Har. Itu penjelasan mengenai paragraf, guys. Jenis-jenis paragraf dilihat dari ide pokoknya. Ada paragraf deduktif, induktif, campuran, ineratif, dan paragraf yang ide pokoknya menyebar, yaitu deskriptif dan naratif. Buat kalian yang baru pertama kali menonton atau menyimak video pembelajaran di channel Papan Tulis, jika kalian menyukainya, jangan lupa ya, tekan like-nya. Juga subscribe-nya, guys. Jangan lupa juga tekan loncengnya agar jika ada video pembelajaran terbaru lainnya, kalianlah yang pertama kali mendapatkannya. Terima kasih guys, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.